wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atutu khairu laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam tajidka man fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ajilan fahada. Fa ammal yatima fala tanhar wa ammal sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali wa dunya inna mathali wa mathali dunya karawati bizul tahta syajarah thumma raha wa taraka." Hadirin yang sama-sama hormati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Muslimin Nur. Saat ini alhamdulillah nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah untuk bakti dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tidur sampai detik ini, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita menjadi umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan apapun yang Allah berikan kepada kita semoga menjadi berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam selalu bicara selalu pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salat curhatan kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yang akan datang. Para jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, sama-sama kita baca Fatihah. Silakan niatkan yang diri masing-masing. Tujuannya cuma apa? Karena Fatihah itu laksana seperti hingga bapak mau masukin apa? Masukin kopi jadi kopi, masukin jadi susu. Ya, jadi tergantung niatnya. Ya, yang pertama menghadiri Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ini yang telah kita terima menjadi manfaat sehingga hidup kita bahagia di akhirat, keluarga kita dilindungi, lingkungan kita dilindungi, semua diberikan kesehatan, ya apapun yang sulit Allah mudahkan, dan Allah selalu berikan kita solusi yang terbaik dari apapun yang kita hadapi selama ini. Al-Fatihah hadiah ini yang walikulli nabi salihah ila dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemarin sampai di ayat berapa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masih di mana deh? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita review kembali bahwa kemarin Allah dan suatu hal kita sudah singgung, kita sudah bahas kemarin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi tidak turunnya Jibril, tidak membawa wahyu Jibril beberapa waktu itu bukan berarti Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan juga tidak membenci. Nah, membenci di sini bukannya membenci Rasulullah, karena kata qala tidak ada imbuhan ka-nya. Kalau qala ka berarti membenci, tapi di sini Allah tidak menyebutkan qala ka, tapi qala. Karena memang Allah tidak pernah membenci siapapun. Allah tidak pernah membenci makhluknya yang telah diciptakan. Mau dia beriman, mau tidak beriman, mau ibadah, mau enggak, Allah enggak benci. Buktinya apa? Bukti Allah selalu kasih apa yang memang mereka butuhkan. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Nah, tidak membenci itu bukan berarti Allah ridho. Beda. Ya. Tidak membenci bukan berarti Allah ridho, bukan berarti Allah sayang. Allah tidak membenci mereka yang tidak beriman kepada Allah, namun Allah tidak sayang kepada mereka. Sama dengan kita di rumah atau di lingkungan, ada kita nggak suka nih, atau kita marah sama bocah di rumah, ya kan? Kita nggak benci, coba kita nggak usir, tetap walaupun kita kesal sama tuh bocah, tetap jajan kita kasih, makanan untuk kita kasih. Itulah bentuknya sayang orang tua kepada anak. Allah itu jauh lebih dari itu. Kadang-kadang kita kalau bocah, kalau kita bocah meminta kita nggak kasih.
Kalau Allah itu kita meminta Allah tetap kasih. Itulah bedanya kita sama Allah, ya, jauh. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesuka-sukanya kita sama orang, sesenang-senang kita sama orang, berikan satu ruang sedikit di hati kita untuk kebencian. Artinya apa? Bisa jadi orang itu nanti akan benci kita. Ketika orang itu benci kita, kita sudah siap. Kan ada tuh orang kemarin soulmate, besti banget soulmate, semuanya gitu kan diutarakan. Nah begitu selek sedikit dibuka semua aib kita, diumbar kemana-mana. Ada nggak gitu? Ada. Pun sama, kita kalaupun kita benci sama orang, kesel sama orang, sekedarnya saja. Bisa jadi justru orang itu yang akan nolong kita. Dia tetangga atau menanya gitu kan, bang muka mulu, muka pernah. Suatu saat kita lagi butuh duit. Suatu saat lagi butuh. Yang kita tahu yang punya duit cuma dia doang. Bisa jadi dia nanti akan nolong kita. Makanya agama mengajarkan habib bakawan nama asa ayakuna bagi doka yomam. Kalau kamu suka sama orang, senang sama orang sekedarnya saja, jangan berlebihan. Asa ayakuna bagi doka yomam, bisa jadi suatu saat itu orang akan jadi orang yang paling kamu benci, atau kamu akan jadi orang yang paling dibenci sama dia. Kebalikannya, kalau kamu benci seseorang, kesel sama orang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat dia nanti akan menjadi temanmu, jadi bestimu. Ada nggak Pak kita pernah ngerasain hidup kayak gitu? Dulu kita kesel sama orang gitu, nggak tahu malah jadi teman kita sekarang. Atau dulu kita bestie banget sama orang, soalnya kemana-mana bareng, ngopi bareng, apa bareng. Sekarang jadi malah musuhan. Ada Pak? Ada. Nah makanya Allah di sini mengajarkan, sisakan satu ruang sedikit dalam hati kita ketika orang tidak suka sama kita. Orang kalau baru suka sama kita menjadi biasa. Sekarang ini, siapa manusia paling mulia? Manusia paling terhormat di dunia. Di kolong langit yang Allah sampai puji-puji sedemikian rupa. Yang Allah cinta sama dia. Siapa? Rasulullah. Manusia yang Allah cintai itu masih ada yang benci. Jahat, gelap. Itu Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Lah kita belum tentu dicintai oleh Allah. Jadi makanya kalau ada orang kesal sama kita, boleh sampai itu biasa jadi aja. Toh gue nggak minta kita sama lu, nggak minta hidup sama lu. Yang kita minta adalah ridho Allah. Cukup jadi catatan saja bahwa ketika orang yang suka sama kita, ya sudah biar kita urusan dia sama Allah. Itu aja. Karena target kita bukan di ridhonya orang. Kata Imam Syafi'i juga pernah ngomong, kalau kamu ingin mengharapkan ridhonya orang semuanya nggak bakal mungkin. Karena pasti aja ada orang yang nggak suka. Yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal. Nah, sering nih kalau dalam pepatah bahasa kita bilang apa? Berakit-rakit ke hulu bersenang-senang, berenang-renang kata dia. Nggak apa-apa susah-susah dulu, tiap bulan gaji kepotong, bayar ini, bayar itu, nggak apa-apa. 15 tahun itu punya rumah kan gitu Pak? Bener nggak? Alhamdulillah lulus sertifikat keluar kan gitu kan? 5 tahun dipotong, lu alhamdulillah 5 tahun BPKB keluar kan gitu. Bener nggak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya. Ya, karena kan kita pusing itu karena perbuatan kita. Aduh, gue udah bang, bayar angsuran ini. Kata Allah, siapa dulu lu ngutang? Allah nggak pernah nyuruh kita ngutang. Bener nggak? Emang pernah Allah nyuruh ngutang? Enggak. Bila pusing kita ngadu sama Allah. Ya Allah, gimana sih ini sebelum bayar? Kata Allah nggak pernah nyuruh. Tapi walaupun begitu, Allah tinggal nggak? Enggak, Allah nggak tinggal. Tetap Allah kasih rezeki. Makanya itulah duha. Kita bahas lagi duha. Sholat duha itu Pak, ya kita sih bohong tidak. Ya kita mah hidup Pak ya. Ya kalau bohong dah kalau nggak butuh duit mas, bilang. Bapak-bapak kerja di pagi pulang malam ngapain? Cari duit, bocah. Wajib nggak cari duit? Wajib. Sekarang begini, kalau kita mau pakai pikiran makro terbesar, bagaimana syariat Rasul akan dijalankan, Islam akan dijalankan kalau kita nggak punya uang? Contoh.